Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Kusuma Wijaya Sakti dengan NIM 2008031020028. Saya dari jurusan D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jember. Nah, teman-teman, video ini dibuat atas dasar ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen yang akan membahas tentang fungsi manajemen dan konsep perencanaan dalam membangun usaha. Nah, sebelum memulai pembahasan ini, mohon bantuan like video ini ya teman-teman. Terima kasih. Baik, kita mulai pembahasannya ya. Berdasarkan keberhasilan manajemen dari perusahaan Cognoscenti Consulting Group yang diwakili oleh Bapak Dr. Martinus Tukiran, dijelaskan bahwa ada beberapa fungsi perencanaan manajemen yang dapat membuat perusahaan itu berhasil. Maaf. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja sih yang membuat sebuah perusahaan dikatakan berhasil. Nah, yang pertama, saya akan jelaskan fungsi manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Ada pepatah mengatakan, nobody plan to fail. Artinya, tidak ada orang yang berencana untuk gagal, tapi banyak orang yang fail to plan, atau gagal dalam membuat rencana. Secara konseptual, perencanaan bisa dikatakan sebagai suatu alat bantu untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi, seorang yang mempunyai rencana, artinya dia sudah mempunyai alat bantu yang harus dia lakukan di masa yang akan datang. Jadi, teman-teman, dalam konsep ini telah terdapat 2 persoalan, yakni alat bantu penunjang rencana dan manfaat di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Tujuan pengorganisasian wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai sumber daya manusia atau sumber daya lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Nah, ada beberapa aktivitas di dalam pengorganisasian, yakni 1. Mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan. Yang kedua, menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan serta tanggung jawab. Yang ketiga, aktivitas perekrutan, menyeleksi orang, pelatihan, serta pengembangan tenaga kerja. Nah, yang ketiga nih teman-teman, fungsi manajemen yang ketiga adalah pelaksanaan atau bisa dikatakan staffing juga. Nah, staffing ini merupakan fungsi yang hampir sama dengan organizing atau pengorganisasian, di mana pada intinya fungsi ini bertujuan untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Namun, pada fungsi staffing tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan tersebut, termasuk peralatan, inventaris, maupun sumber daya lainnya. Nah, fungsi staffing ini sangat penting dilakukan karena terkadang 1 atau 2 divisi lain dalam perusahaan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga fungsi manajemen pengelolaan perusahaan ini sangat diperlukan.
Nah, kita menuju fungsi yang keempat, yang terakhir, yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Tujuan fungsi pengawasan ini ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dalam controlling atau fungsi pengawasan ini terdapat aktivitas-aktivitasnya, yakni yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan. Yang ketiga, yakni memberi alternatif atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, yakni memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi manajemen, saya akan menjelaskan spesifikasi mengenai konsep perencanaan, mulai dari yang pertama ya teman-teman. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita harus tahu hal apa sih yang ingin kita capai. Artinya, kita harus punya sasaran atau objek yang spesifik, terukur, ada batas waktu, dan harus realistik, agreeable, dan terus meningkat atau continuously improve. Nah, yang kedua, kita mampu untuk menyusun sumber daya yang kita miliki. Artinya kita harus tahu apa saja sih yang ingin dicapai sebagai sasaran dan mampu menyusun sumber daya yang diperlukan. Nah, sumber daya yang diperlukan itu meliputi waktu, tenaga, material, teknologi, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, meruntun rangkaian kegiatan, langkah-langkah yang dibuat. Bisa sederhana kita membuat flowchart, sederhana kita bisa membuat Gantt chart, maka sasaran yang akan dicapai dan sumber daya yang kita miliki bisa tersusun dengan rapi. Nah, yang keempat, kita harus melakukan evaluasi. Hal ini diperlukan agar kita mengetahui miss yang ada dalam proses perencanaan kita, beserta resiko-resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang kelima, setelah kita melakukan evaluasi, alangkah baiknya kita melakukan penanggulangan. Artinya, dalam rencana yang baik, pasti terdapat penanggulangan yang baik. Nah, baik teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kita harus menyiapkan apa saja yang harus kita lakukan dalam hal apapun, agar resiko yang kita dapat nantinya dapat berkurang dan bahkan tidak terjadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.